Apa kalian mendapatkan perintah dari atas? Apakah kalian mendapatkan perintah gara-gara Menteri Agama yang di demo? Bismillahirrahmanirrahim, guys. Masih ingat kan Babe Roland nih? Ya, nih gue mau ngajarin. Kalau kalian udah pesen ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gue kalau ngonten biasa begini nih. Nah, ini gue ambil yang pisang keju nih ya. Nah, itu ya guys, dibelah jadi dua. Terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya itu luar biasa. Kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesen Babe Roland, nomor WA-nya ada ya, dijamin halal, enak, berkah insya Allah hasilnya untuk perjuangan. Langsung hubungi dah ya, itu gitu aja gitu. Buat nemenin minum kopi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo yang terus terbakar. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Alhamdulillah pagi ini saya sudah bersama Bapak Gunawan Parikesit SH. Ya, beliau adalah penasihat hukum dari Bunda Mary yang kemarin beritanya kita lihat beliau itu ditahan oleh kejaksaan ya, dengan kasus yang sebenarnya sangat lucu ya, buat kami itu lucu banget ya. Ini dari yang gue tahu karena gue ada di sono sih, waktu sempat ada beberapa panggilan itu ada gue di sono. Nah ini ada Pak Gunawan nih, biar lebih jelasnya kita tanya langsung Pak Gunawan nih. Ya Pak Gunawan, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Gunawan? Alhamdulillah khair, baik, amin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang pertama saya mau tanya ini keadaan kakak angkat saya Bunda Mary gimana nih? Keadaan beliau gimana? Babe, sampai saat ini tidak ada satu keringat pun rasa takut untuk menghadapi masalah ini. Tidak ada satu tetes pun air mata yang keluar. Tersenyum dan bersyukur atas musibah yang dihadapi. Dan ini insya Allah menjadi ibroh, simbolnya perlawanan terhadap kezaliman. Bagi beliau adalah seperti itu. Kemudian akan dijadikan edukasi juga kepada para penguasa yang dianggap menggunakan hukum di atas kekuasaannya, bukan di atas kebenarannya. Jadi insya Allah kita akan bertemu di pengadilan, dan insya Allah apabila kasus ini kita menangkan, ini menjadi sebuah simbol juga kemenangan atas kezaliman. Jadi kita dari kepolisian sudah diminta untuk adanya restorasi justice. Ketika restorasi justice berarti kita mengakui bersalah, karena yang melaporkan ini adalah pihak kepolisian, Babe. Laporan tipe A bahwa Bunda Mary dipersangkakan merekrut anak-anak di bawah umur untuk kegiatan militer dan atau lainnya yang menyebabkan penelantaran dan bisa berakibat kepada keselamatan jiwanya anak-anak ini. Sesungguhnya Bunda Mary tidak pernah mengajak anak-anak siapapun dimanapun untuk ikut aksi bela Islam
terhadap seorang yakut yang menyamakan suara gonggongan anjing dengan suara azan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Enggak. Bentar, Pak Gun, bentar. Berarti yang lapor polisi nih? Polisi yang melapor. Waduh. Cari saksi-saksi, ternyata polisi menemukan seorang ustadz yang membawa anak-anak itu. Dan ada disetir dengan tanda kutip bahwa akhirnya ustadz itu mengakui di BAP bahwa disuruh oleh Bunda Mary. Aduh. Beberapa hari lalu, karena dibayangi oleh rasa takut dan berdosa, mendatangi Bunda Mary dan menyatakan akan merubah BAP, bahwa dia telah zolim, dia telah memfitnah dalam BAP. Aduh. Kami datang ke polisi bersama yang bersangkutan. Dan ternyata polisi menyatakan ini sudah P21. Di kejaksaan. Wah. Ya. Nah, kemudian kami ke kejaksaan karena pelimpahan perkaranya P21. Di kejaksaan, saya tanya kepada pihak kejaksaan, JPU-nya, dan nyatakan apakah dikenakan pasal ini karena menjadi sebagai seorang korlap. Bukan, tapi karena merekrutnya. Kita punya saksi, punya bukti bahwa Bunda Mary tidak pernah merekrut anak-anak. Dia bukan orang bodoh, bukan baru sekali ikut aksi. Tahunya ada anak itu setelah polisi memfoto, memvideokan, dan memperkarakan kasus ini. Wah. Ini kan kita melihat. Ya, mohon izin, uniknya lagi, kami ketika pelimpahan perkara dari pihak kepolisian ke kejaksaan, saya sudah sampaikan ke pihak kejaksaan, ini ada pihak yang ingin menyampaikan kebenaran, merubah BAP, tapi ditolak oleh pihak kejaksaan. Ini sudah pelanggaran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Harusnya jaksa bisa melihat tuh di dalam pasal 30-nya, di poin E atau di poin 5-nya, bahwa untuk melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk adanya pelimpahan dan pelaksanaan pengkoordinasian kepada penyidik, itu jaksa idealnya bisa melengkapi BAP, tidak buru-buru. Dan menariknya, ya kami juga bersyukur saja, setelah 1 hari pelimpahan P21 ke kejaksaan, jaksa mulai kemarin, karena kami ingin melakukan penangguhan penahanan di kejaksaan, ternyata jaksa kemarin sudah melimpahkan ke pengadilan negeri. Ketakutan. Saya ingat jadi kasus Setia Novanto, ada beberapa pendapat yang segerakan itu dilimpahkan ke PN supaya kami tidak ada lagi kesempatan untuk pra peradilan. Ini benar-benar minta maaf ini kalau itu tetap prosedur, kami ikuti prosedur itu. Oke. Tapi kalau kami melihatnya ini, masalahnya ini jelas dikriminalisasi. Dugaan kriminalisasi itu sangat kuat. Karena P21 di kejaksaan mau diperadilankan karena ada saksi tambahan, langsung dilimpahkan ke pengadilan. Ya. Dan ini menarik sekali. Maka kami akan melakukan perlawanan secara konstitusional. Kami akan mengadu ke Komisi Kejaksaan. Kami juga akan menyurati dan mengadu ke Menko Polhukam. Kami juga akan ke Komisi Judisial. Kami juga akan ke DPR RI. Bongkar. Kami minta ini digelar perkarakan secara terbuka. Apakah pantas pasal ini disematkan kepada Bunda Mary? Jadi jangan gelar perkaranya. Ibarat gelar perkara secara terbuka. Biar jelas konstruksi hukumnya seperti apa. Ini sangat menarik ini, pasal ini. Itu juga akan menjadi edukasi nanti supaya hukum ini tidak dijadikan alat oleh para penguasa untuk menindas. Tapi hukum memang benar-benar dijadikan sebagai panglima untuk melindungi rakyat dari semua.
Maaf Pak Gun, ini kan Propam Polri sendiri lagi bermasalah nih ya kan? Ya, Betul. ya kita melihatnya di sini awal kesalahan itu ada di institusi Polri ini. Ya, Betul. ya institusi Polri. Kira-kira kita mau ngelapor kemana kalau institusi Polri begitu? Masih tetap ke Propam ya? Kita akan melakukan itu, hanya memang kami masih berharap, belum sampai situ, kami masih berharap kalaupun ini sampai di persidangan, kami ingin majelis hakim dan yakin juga akan profesional dan menegakkan keadilan. Ketika kami nanti dimenangkan, baru akan kami lakukan proses itu. Kami kemarin tidak melakukan proses pra peradilan karena kami diberikan penangguhan penahanan oleh pihak Oke. kepolisian. Dan kami pikir ini jaksa tidak akan melakukan berkas karena ini pasalnya sangat lucu bagi kami. Sangkaan ini sangat dipaksakan. Tapi jaksa berani untuk menganggap ini lengkap berkasnya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah, itu hak mereka. Tapi kami juga punya hak melakukan perlawanan secara hukum. Dan kami Oh, ingin perlawanan kami secara hukum ini tidak ada diskriminasi, tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. iya. Tapi kalau kami melihat seperti ini Pak Gun, ya itu jelas ada diskriminasi. Itu diskriminasi terhadap Bunda Mary. Itu Ya, diskriminasi karena kasus yang seperti ini dalam tanda kutip itu tidak layak untuk dikasuskan gitu. iya, Ya karena bukti-bukti nggak ada itu tentang bahwasannya Bunda Mary merekrut kata-kata merekrut itu untuk pelatihan itu bukan sehari. Itu betul. akan ada tindakan kata-kata rekrut, kalimat rekrut itu mengambil, mendidik, melatih itu nggak mungkin sehari. Betul. Dan Babe, saksi yang di BAP akhirnya menyesal, Ya, tempat me-WA, dan kami ada buktinya. iya. Me-WA Bu Haja Mary akan membawa santri dewasa sebanyak 6 orang. Iya, itu saya lihat itu. Ya, dan menariknya, yang ikut aksi itu tidak hanya anak-anak ternyata dibawa oleh seseorang ini, oleh orang pondok pesantren ini. Iya, Ada juga yang dewasa. Nah, kalau mereka menyatakan bahwa mereka tidak ada santri dewasanya, itu ada 2 orang yang tidak dijadikan saksi. Hanya iya. anak-anak aja dijadikan saksinya. Tapi yang 2 dewasanya ini kok dilepas begitu saja dan nggak kedengaran suaranya, di mana rimbanya. Eh, Hadir juga dong. Kenapa mereka diajak? iya, tapi jujur aja nih ya, ini buat Pak Listio Sigit nih. Presisinya Ya, mana Pak? Ini jelas jelas banget berarti semenjak ada kasus Nikita Mirzani, kasus ya, Ferdi Sambo, dan sekarang kasus Bunda Mary. Di dalam tubuh kepolisian itu ada oknum-oknum yang sengaja seperti ini. Ya, ya. bagaimana kepolisian mestinya jadi pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, malah jadi yang melaporin masyarakat. Bunda Mary bukan maling. Betul. Iya, dan Bunda Mary melakukan aksi itu karena bela agamanya, gara-gara Yakut ngomongin azan seperti lolongan anjing, menyamakan azan dengan lolongan anjing. Dan waktu itu Bunda Mary udah melakukan penempuan jalan hukum. Udah sama-sama kita ke Baris Krim Mabes Polri, udah melaporkan, dan sampai hari ini nggak ditindak juga. Giliran yang apa namanya, yang aksi demonya malah diperkarakan. Astagfirullahaladzim. Iya, jadi ini Pak Gun, insya Allah kita akan tetap stay kontak Pak Gun dan kita akan kawal kasus ini. Kita Amin akan ya Rob. kawal, kita akan kawal. Nggak boleh dibiarin yang begini penegakan hukum. Ini Betul, Bab. jujur aja Pak Gun, mungkin sekitar bulan lalu atau 2 bulan lalu kita merasa skeptis dengan kepolisian, merasa skeptis. Tapi semenjak kasus Ferdi Sambo ditetapkan jadi tersangka, kami punya harapan. Ya, punya Ya, harapan. kami punya harapan untuk melakukan perlawanan secara hukum, secara hukum. Satu hal, Ya, Babe, siap. tentang perkara itu. Ketika dilakukan penangkapan, di hari penangkapan itu adalah hari pemanggilan Bu Haja Mary dimintai keterangan sebagai saksi terhadap kasus ini. Ah, Tetapi pemanggilan itu ada bunyi yang salah di surat pemanggilannya. Jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian di bawahnya ada, apabila pemanggilan pertama ini tidak hadir, maka akan dilakukan pemanggilan kedua. iya, Itu 18 Mei 2022 kemarin. Saya sebagai PH, karena menghargai dan kooperatif, datanglah ke Polres Lampung Utara.
untuk meminta dibenarkan ini surat panggilannya. Dibuat surat panggilannya perempuan, jangan laki-laki. Belum saja sampai 2 jam, tiba-tiba di tengah jalan, karena saat itu saya sedang ada di Lampung Utara juga, dilakukan penangkapan. Bukannya dirubah pemanggilannya, yang di bawahnya ada bunyi apabila tidak hadir pada pemanggilan pertama ini, akan dilakukan pemanggilan kedua. Ada yang salah, baru klarifikasi kita, tiba-tiba ditangkap. Dengan alasan sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka. Saya tanya, penetapan tersangkanya berdasarkan apa? Itu yang katanya berdasarkan saksi, berdasarkan alat bukti, dan saksi bahkan katanya 3. Nanti akan saya pertanyakan ini di pengadilan. Saksi sudah menyatakan bahwa dia ya nantilah itu akan kita buka nanti bagi di pengadilan. Tapi kita berharap ini nanti majelis hakim ketika paham tentang konstruksi hukumnya, kalaupun akhirnya sidang akan kemudian ditutup dengan tidak pantas perkara ini dilanjutkan. Iya. Jadi Pak Gun, ada kalimat closing statement dari Pak Gun nih masalah Bunda Mary ini. Saya berharap yang lain juga bersikap tenang, kita tidak anarkis, kita akan berikan edukasi kepada masyarakat Indonesia bahwa jangan takut melawan kalau kita benar. Kalaupun kebenaran itu akan dikalahkan oleh kezaliman, sekalipun itu yang terjadi, tapi dia tidak akan bisa menghilangkan kebenaran itu sendiri. Sampai jumpa di pengadilan akhirat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan kalau dari saya nih ya, dari gue pribadi, dengan adanya kasus Bunda Mary yang kelihatan banget dipaksakan, ya. Dari mulai polisi yang melaporkan Bunda Mary, ada apa Pak, lu ngelapor rakyat lu sendiri, cuman gara-gara aksi demo. Apa kalian mendapatkan perintah dari atas? Apakah kalian mendapatkan perintah gara-gara Menteri Agama yang di demo? Nggak boleh begitu Pak, hukum di atas. Dan kejaksaan yang seperti ini, kami menjaga ya, jangan sampai majelis hakim begitu. Gua mengajak diri gue dan semua umat Islam dan semua warga negara rakyat Indonesia yang pengen ada keadilan. Ingat. Ini tidak hanya menimpa Bunda Mary loh. Brigadir J, aparat polisi dia petugas, ditembak sama atasannya atau disuruh ditembak sama atasannya. Ini bisa menimpa siapa aja. Ini kalau rakyat nggak melawan, tidak melawan secara hukum, mereka akan terus menginjak-injak kalian. Dan jadi gue mau mengajak semua, kalau sampai kasus ini disidangkan, kita ramaikan persidangan Lampung Utara. Kita ramaikan supaya mereka tahu bahwasannya rakyat Indonesia nggak bodoh semua. Itu janji saya Pak Gun. Insya Allah gue mengajak jamaah Lampung Utara, jamaah Lampung, bahkan di Jakarta, kawal kasus ini. Enak aja. Yang jelas-jelas kita ini nggak bodoh gitu. Betul. Kita nggak bodoh, jangan dipaksa bodoh. Ini udah terbukti. Polisi suka bikin skenario memang. Betul. Iya, Ferdi Sambo bikin skenario. Sampai di Barreskrim, sampai di Polres Jakarta Selatan. Ternyata itu juga, kita bisa membongkar. Ternyata, dulu juga begitu kan 50 skenario. Kali ini, Bunda Mary bikin skenario ini. Ya, seorang ibu yang masih memiliki anak yang membutuhkan bimbingannya, dan seorang anak yang sedang menjaga ibunya yang sedang sakit keras saat ini. Astagfirullahaladzim, dipaksakan. Sudah urgensinya apa? Sejauh mana kesalahannya dalam menegakkan kebenaran ini? Astagfirullah. Dan ini kalau dibandingkan dengan kasus-kasus yang lain, kita Mirzani aja bisa keluar negeri. Ya. Saya tahu di Kejaksaan Negeri Lampung Utara ini ada kasus gratifikasi yang sejak tanggal 26 April saya tahu nomor laporan polisinya juga. Bahkan sampai saat ini tidak di P21-kan. Ada apa? Kita akan bongkar itu. Datanya di Kejaksaan. Pak Gun akan bersama Babe Aldo. Kita akan bongkar, rakyat Indonesia harus tahu ini. Ini kejadian yang menimpa Bunda Mary bisa menimpa siapa saja. Amin ya Allah. Bisa menimpa siapa saja. Yang terjadi kepada Brigadir J bisa menimpa siapa saja. Yang terjadi kepada KM 50 bisa menimpa kepada siapa saja. Jadi Indonesia adalah negara hukum. Aparat penegak hukum harus diawasi. Kita udah bosan sama skenario-skenario.
Kompolnas kemarin skenario, Komnas HAM kemarin skenario, sekarang mau di skenario lagi. Enggak, kita akan melawan Pak Gun. Dan insya Allah ini segera akan kita angkat. Dan buat rakyat Indonesia, insya Allah tetap kita melawan secara hukum. Kita bukan melakukan pemberontakan. Kita bukan melakukan makar. Kita juga orang yang mengerti hukum. Di saat aparat penegak hukum kami duga melakukan pelanggaran hukum, maka kami akan melawan. Kami akan melawan. Amin. Secara hukum. Secara hukum. Secara hukum. Iya, secara hukum. Oke Pak Gun, terima kasih banyak. Selamat. Kirim salam sama Bunda Mary. Ya, kirim salam sama Bunda Mary. Mohon maaf belum bisa merapat ke sana, tapi begitu ada jadwal, insya Allah kami akan merapat. Nah, insya Allah, amin. Ya, terima kasih Pak Gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah, Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.